أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, tidak terasa Ramadan akan segera meninggalkan kita semuanya. Dan saat ini kita sudah memasuki 10 terakhir pada bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada kita sebagai hamba-Nya. Salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar buat kita semuanya. Lailatul Qadar adalah bulan kemuliaan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar yang tadi di awal saya telah bacakan. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalimat Lailatul Qadar menurut para ulama terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama kalimat Lailatul. Kalimat Lailatul itu terdiri dari huruf lam, ya, lam, dan ta marbuthah. Dalam kalimat Lailatul ada 4 huruf di dalamnya. Sedangkan Al-Qadar terdiri dari huruf alif, lam, qaf, dal, dan ra. Al-Qadar terdiri dari 5 huruf. Kalau Lailatul terdiri dari 4 huruf dan Al-Qadar terdiri dari 5 huruf, berarti Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalau kita baca di dalam surat Al-Qadar, kalimat Lailatul Qadar itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Yang pertama di ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3 kali Allah menyebut kalimat Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar. Kalau kita gabungkan antara huruf yang ada dalam kalimat Lailatul Qadar 9, kemudian Lailatul Qadar diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali, maka 9 dikali 3 jumlahnya adalah 27. Sehingga kata para ulama, seringkali malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-27 bulan Ramadan. Seringkali. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, malam Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sengaja turunkan kepada hamba-hambanya. Karena dalam malam kemuliaan itu betapa banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Paling tidak, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, paling tidak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Allah Subhanahu wa taala
menurunkan seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di aras turun ke muka bumi ini untuk menyaksikan hamba-hambanya yang sedang beribadah pada malam hari itu. Dan turunnya para malaikat-malaikat yang ada di aras Allah yang jumlahnya begitu banyak, dipimpin oleh Ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat-malaikat yang ada di aras Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar untuk melihat hamba-hamba Allah yang sedang memakmurkan ibadah pada malam hari ini. Dan ingatlah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi ini, maka yang dilakukan oleh para malaikat adalah yang pertama memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa hamba-hambanya yang malam itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika malaikat itu turun dari arsy Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, malaikat mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, mendoakan maghfirah, mendoakan barokah kepada hamba-hamba Allah yang memakmurkan malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ini kemuliaan malam Lailatul Qadar yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah dibereskannya segala urusan-urusan pada malam hari itu. Dibereskannya segala masalah-masalah manusia pada malam hari itu. Mananya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada malam itu ketika hamba-hamba Allah mengisi malamnya dengan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sedang dihadapkan dengan masalah-masalah yang berat dalam kesehariannya, baik itu masalah penyakit, masalah wabah, masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik, dan masalah-masalah yang lainnya. Maka bagi hamba Allah yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, Allah akan bereskan segala urusan. Ini kemuliaan yang kedua. Masya Allah, ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, lalu kemudian kita beribadah di tengah-tengah keseharian kita sedang dihadapi dengan berbagai macam masalah, virus yang mewabah di mana-mana, maka insya Allah dengan ibadahnya pada malam Lailatul Qadar, Allah mengatakan menjanjikan urusannya segala urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari malam Lailatul Qadar adalah apa? Salamun, keselamatan. Ya, dalam ayat yang terakhir, keselamatan, kesentosaan, kesejahteraan Allah akan berikan bagi hamba-hambanya yang beribadah pada malam hari ini. Selamat fisiknya, selamat ekonominya, selamat negaranya, sejahtera fisiknya, sejahtera ekonominya, sejahtera negaranya. Andaikan hamba Allah mereka begitu khusyuk melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka Allah menjanjikan keselamatan itu akan Allah turunkan dari langit bagi hamba-hamba yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengisi 10 terakhir pada bulan Ramadan ini dengan i'tikaf di masjid. Mengisi i'tikaf itu dengan ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengungkapkan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat dia ingin menyampaikan kepada para sahabatnya tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada para sahabatnya, ada 2 sahabat yang bertengkar. Dan ternyata penyebab pertengkaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menyampaikan malam kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir
Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau tadi saya di awal mengatakan para ulama kebanyakan malam Lailatul Qadar itu datang pada malam yang ke-27, maka ayo kita bareng-bareng memakmurkan masjid-masjid kita, memakmurkan musola-musola kita, memakmurkan rumah-rumah kita untuk tetap melaksanakan, tak pernah berhenti semalaman beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir, salat-salat sunnah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada malam hari itu untuk keselamatan bangsa ini dari mara bahaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita semua. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, mari di akhir bulan Ramadan ini kita sempurnakan ibadah-ibadah kita dengan memperbanyak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Wallahu a'lam, apakah kita akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang atau tidak, hanya Allah yang tahu rahasia itu semuanya. Jika kita tidak yakin bahwa kita tidak akan pernah bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka tidak ada yang akan dilakukan oleh kita kecuali memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan bertaubat, beristighfar, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ibadah yang khusyuk, sholat yang khusyuk, agar ini menjadi bekal kebaikan kita di akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, demikianlah uraian malam tentang Lailatul Qadar, karena saat ini sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga uraian tentang Lailatul Qadar ini memberikan semangat bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita termasuk orang yang meragukan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.